Menjadi pertanyaan semua orang, Anies yang elektabilitasnya tinggi tidak bisa kemudian maju di Jakarta. Kemana suara-suara pendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta ini? Kita akan bahas itu bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio ada Bang Habibur Rahman selaku politikus Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Habib. Selamat pagi, waalaikumsalam. Semangat ya Bang ya, kayaknya lelah banget Bang buka ini. Kita mau rapimnas kita. Oh, siap. Ada juga Bang Saidiman Ahmad selaku peneliti senior dari SMRC. Selamat pagi Bang Saidiman. Bang Saidiman, selamat pagi. Nanti juga akan bergabung bersama kita ada Bang Arya Bima dari PDIP melalui sambungan Zoom, tapi masih belum sambung saat ini. Kita coba untuk ke Bang Habibur Rahman dulu deh kalau begitu. Bang Habib, kalau kita lihat Anies Baswedan suaranya sebenarnya elektabilitasnya tinggi nih, pendukung militannya banyak, dan kemudian banyak yang mengkhawatirkan nanti angka golputnya bakal tinggi karena tidak ada perwakilan suara-suara mereka, suara Anies ini yang maju begitu. Dari pandangan Gerindra akan seperti apa? Koalisinya apakah akan mencoba untuk membujuk suara-suara pendukung Anies ini untuk bisa mendukung Ridwan Kamil misalnya? Ya, namanya kita berkontestasi tentu kita bukan sekedar membujuk. Kita berkampanye, kita mengajak sebanyak mungkin orang untuk mendukung pasangan yang kita dukung, ya ini Ridwan Kamil ya. Nah, khusus misalnya peta di Jakarta besok ini ya sekarang ini. Saya pikir kita sama-sama paham bahwa masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang sangat rasional. Jadi arah dukungan mereka itu sebagian besar ditentukan oleh cara berpikir mereka sendiri, rakyat itu sendiri. Yang namanya mengendorse itu sebetulnya ada dampaknya, tapi balik lagi masyarakat Jakarta itu selalu membuat keputusan berdasarkan rasionalitas mereka sendiri. Kita tahu misalnya ya Pilkada 2012 ya kan yang menang Jokowi Ahok. Ya. Waktu itu Partai Gerindra mendukung Jokowi Ahok. Ya. Nuansanya kan nasionalis. Ya. Tapi 2017 berubah secara ekstrim. Ya. Anies dan Pak Sandiaga Uno, ya nuansanya agak religius sedikit, ya kan ya dibanding yang sebelumnya. Tapi sebetulnya yang substansi adalah masyarakat Jakarta itu punya ekspektasi yang begitu tinggi terhadap orang yang yang diberikan amanah. Waktu itu kan Pak Ahok maju kedua kalinya kan kualifikasinya incumbent, ya kan ya. Di Jakarta ini saya 2 kali ikut pileg ya. Kita kerja melaksanakan kewajiban kita 100% saja itu masih dianggap biasa. Kenapa? Karena itu sudah kewajiban. Betul. Kayak saya nih misalnya kan ya. Turun ke masyarakat menjelang pemilu kemarin, kan saya sudah bantu misalnya dengan program PIP ya kan ya, program beasiswa dan lain sebagainya ini. Lah itu kan memang kewajiban Pak Habibur Rahman. Gitu. Udah bagian dari tugasnya, bagian dari topoksinya. Saya kan sudah turun, iya kan ini memang kewajiban. Yang lain apa yang membuat kita mau ini? Kurang lebih itu ekspektasinya tinggi. Kita harus dituntut memang sangat-sangat berprestasi. Tanpa itu maka sulit. Nah kita balik lagi sekarang. Ini kan nggak ada incumbent, nggak ada challenger ya, semuanya orang baru sebetulnya ya. Nah kembali ke sosok, bagaimana masyarakat menilai karakter. Nah kalau bicara misalnya soal yang dulu mendukung Pak Anies ya kan ya, melihat karakter orang per orang. Kalau saya melihat ada sosok yang karakternya mirip-mirip nih, ya ini Pak Ridwan Kamil. Kenapa? Ya mirip. Beliau tuh orang yang paling pandai mengambil hati. Baik Pak Anies maupun Pak Ridwan Kamil. Kita ngobrol dikit aja dengan mereka tuh orang sudah tertarik. Apalagi kalau dikasih kesempatan. Kedua, Bang Habib, berarti artinya nih kayaknya kalau misalnya dari Gerindra itu kayaknya nggak akan meraih ya, ataupun mencoba untuk mendukung. Bukan begini. Masih terbuka. Tapi nanti dibahas Bang. Namanya pasarnya itu kan seluruh warga Jakarta. Jadi kita semua semaksimal mungkin warga Jakarta kita ketuk hatinya. Berarti sebenarnya masih ada peluang kita ya. Kita mau ambil hatinya supaya mendukung Pak Ridwan Kamil ini. Kita juga nanti akan terhubung dengan juru bicara dari PDI Perjuangan, Ciko Hakim. Tapi usai jeda kami akan segera kembali.
Ini kan udah tadi Pak Sarin udah cerita. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman sudah standby sampai berapa nih jam? Ganti hari. Udah dini hari. Terima kasih. Besok saya akan sampaikan penjelasan lengkap ceritanya dan teman-teman tunggu aja besok. Tapi malam ini saya ingin terima kasih buat semuanya yang sudah ikut standby, ikut memikirkan, ikut memperhatikan. Ya. Besok itu lokasi aja. dan tempatnya dan kabarin. jamnya. Kabarin. Pokoknya nanti dikirimin semuanya, kabarin ya. Gitu ya, teman-teman. Sedikit katanya aspirasi Jakarta itu lebih diterima Bapak ketimbang Jabar. Sementara Jabar sendiri itu tidak ada aspirasi, itu gimana ceritanya Pak? Besok semuanya jelasan. Tapi yang jelas saya ingin terima kasih buat semuanya, teman-teman. Dan semuanya jaga. Ya, itu tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Anies Baswedan setelah dirinya memastikan tidak maju di kontestasi pilkada manapun. Bahkan sempat beredar kabar bahwa akan maju di pilkada Jabar, tapi kemudian batal. Dan kita juga nanti tentu akan memantau ya bagaimana jalannya tes kesehatan untuk Pilgub Jakarta dan sejumlah wilayah. Tapi kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Bang Saidiman. Bang Saidiman, kalau kita dengarkan tadi dari Bang Habib, bilang sebenarnya sosok dari Ridwan Kamil ini juga mirip dengan sosoknya Anies Baswedan. Tapi sebenarnya kalau bicara mengenai ceruk suara pemilih Anies itu akan lari kemana? Karena kalau kita tahu kan juga sempat ada chemistry yang terbangun antara PKS dengan Anies, kemudian juga PKB begitu. Artinya akan seperti apa? Kalau kita lihat secara sederhana sebenarnya ada dua kelompok besar ya pemilih Anies, basis pemilih Anies. Yang pertama adalah kelompok Islam. Politik Islam. Kalau di Jakarta kita bicara wilayah itu artinya banyakkan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Dan ini dua wilayah memang secara tradisional dikuasai oleh politik Islam sejak dulu. Masyumi, kemudian P3, kemudian PKS, sekarang kemudian Anies gitu ya. Jadi dari kelompok Islam ini saya kira kalau kita lihat secara ideologi lebih dekat ke Ridwan Kamil dibanding dengan calon-calon PDI Perjuangan. Dan biasanya pemilih itu tidak lompat terlalu jauh. Kalau mereka bergeser ke calon yang lebih dekat secara ideologis. Dan dalam hal ini kalau kita bandingkan antara Ridwan Kamil dengan Pramono Anung yang PDIP mungkin lebih dekat ke Ridwan Kamil. Tetapi ada kelompok kedua yang menjadi basis pemilih Anies, yaitu pemilih yang kritis terhadap Pak Jokowi dan mungkin juga sekarang kritis terhadap Pak Prabowo karena sudah bergabung dengan Pak Jokowi. Nah, menurut saya kira kelompok pemilih ini yang mungkin bisa diambil oleh PDI Perjuangan ya sebagai partai politik yang sekarang agak berjarak dengan istana. Itu terukur nggak besar mana persentasenya antara suara yang kemudian anti atau bukan kritis terhadap pemerintahan dengan suara religius tadi? Kalau kita lihat dari survei sementara, pemilih Anies ini sangat besar irisannya dengan pemilih PKS. Ada 94 pemilih PKS di Jakarta, 94% pemilih PKS di Jakarta memilih Anies, 70-an, 73, 74% pemilih PKB juga pemilih Nasdem juga memilih Anies. Jadi saya kira kelompok Islam ini masih lebih dominan ya di pemilih Anies. Dan secara nasional kan kemarin juga terlihat ya lebih cenderung ke Anies Baswedan dibanding yang lain, pemilih-pemilih yang orientasi politiknya lebih Islam. Tapi kalau lihat kita judulnya hari ini Pilkada Jakarta dihantui golput, relevan nggak untuk golput itu bisa terjadi cukup besar pada Pilkada Jakarta tahun ini? Bisa aja, mungkin akan ada peningkatan ya orang-orang yang tidak karena kan ada fenomena di mana di dalam survei itu selalu ada 3 nama yang muncul paling atas. Pertama Anies Baswedan, kemudian Basuki Cahayapurnama, dan yang kemudian yang ketiga Ridwan Kamil. Artinya golput itu karena faktor figur Anies tidak ada di dalam kontestasi bisa jadi. Mungkin ada karena tidak ada figur Anies, boleh jadi karena tidak ada figur Ahok. Karena dua tokoh ini yang merupakan mantan gubernur Jakarta dan approval ratingnya sangat tinggi. Diapresiasi publik pada kinerja dua tokoh ini sangat tinggi, karena itu rasional kalau kemudian umumnya warga menginginkan dua orang inilah yang bertarung. Nah, karena aspirasi itu tidak muncul, tidak difasilitasi oleh partai-partai politik, boleh jadi itu golput meningkat sebagai bentuk protes ya. Baik, kita juga sudah tersambung dengan Bang Ciko. Bang Ciko, selamat pagi. Baik, Bang Ciko, kalau kita berbicara mengenai apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Saidiman, jadi sebenarnya
ada fenomena golput yang terjadi dalam Pilgub Jakarta. Ini mungkin karena sosok dari Anies Baswedan ataupun Ahok tidak ada dalam kontestasi pada kali ini. Tapi paling tidak begini, apakah itu menjadi concern tertentu untuk mengambil ceruk dari suara pemilih Anies untuk mungkin dijadikan bagian dari tim kampanye, Bang Ciko? Ya, itu menjadi PR ya bagi semua kandidat dan bagi semua partai politik, termasuk juga kandidat yang didukung Bung Habibur Rahman, karena memang ada disitulah tantangannya bagi partai-partai politik dan kandidat di pilkada untuk kemudian bisa memobilisasi dukungan sehingga masyarakat yang diharapkan mendukung calonnya untuk datang ke TPS-TPS. Dan ini sesuatu hal yang justru bisa kita anggap sesuatu hal yang positif, khususnya bagi PDI Perjuangan. Artinya masih ada pemilih yang tidak begitu loyal terhadap kandidat yang bukan kandidat kami, dan akan lebih mudah seharusnya untuk bisa meyakinkan dalam waktu yang walaupun cukup singkat, tetapi masih ada waktu lah. Nah, artinya bagaimana strateginya nanti kami untuk bisa meyakinkan para pemilih yang kira-kira hari ini mengatakan dirinya akan golput untuk kemudian berbalik dan mendukung pasangan Pramono dan Rano Karno. Nah, itu terkait strategi mungkin nggak bisa dibahas di sini. Ya. Baik, kita juga tersambung bersama dengan Bang Fadli Ramadhanil dari Perludem. Saya ingin juga bertanya lah begitu, menyampaikan kekhawatiran bahwa angka golput ini bisa saja kemudian tinggi, terlihat dari sejumlah polling yang dilakukan di media sosial ketika diharapkan dengan 3 calon yang maju dan ada pilihan lain misalnya, bahkan sampai ada pilihan yang iseng begitu. Ada RK, ada Pramono, ada Pongrekun, di bawahnya ada tiang listrik, yang paling banyak tiang listrik misalnya begitu. Pak, ini fenomena seperti ini, apakah kemudian ini lampu merah bagi demokrasi kita atau seperti apa kemudian, Bang Fadli? Ya, menurut saya tentu saja yang jadi catatan dalam proses ini adalah mekanisme demokrasi di internal partai politik, khususnya ketika melakukan rekrutmen ya terhadap figur atau tokoh yang diajukan menjadi calon gubernur, khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Nah, yang jadi catatan selama ini kan memang partai politik kita belum punya sesuatu mekanisme yang demokratis, yang terbuka ya, yang fair gitu ya, untuk memberikan kesempatan atau memberikan rekomendasi pencalonan kepada figur atau tokoh yang kemudian dikehendaki oleh publik, oleh masyarakat. Nah, keseimbangan ini yang kemudian mestinya jadi evaluasi bagi teman-teman di partai politik ketika ada semacam keinginan dari publik, dari masyarakat untuk kemudian partai politik mengusung figur atau tokoh tertentu yang kemudian itu akan berdampak kepada tingginya partisipasi masyarakat dalam sebuah penyelenggaraan pilkada. Tapi ini tidak hanya bagi partai politik tentu saja. Nah, bagi tokoh atau bagi figur yang kemudian punya popularitas yang baik, punya elektabilitas yang baik, tentu saja mesti mengikuti dan melakukan mekanisme di internal partai politik. Misalnya, ya kita setuju dan mendorong pelembagaan dan penguatan institusi partai politik. Dengan cara apa misalnya? Figur atau tokoh yang diajukan atau kemudian yang didorong untuk menjadi calon kepala daerah atau jadi pejabat publik adalah figur atau tokoh yang kemudian memang betul menjadi kader partai politik. Kader partai yang kemudian dipilih, kemudian partai yang kemudian dilakukan mekanisme rekrutmen oleh partai politik, sehingga orang yang dicalonkan oleh partai politik adalah orang yang sudah mengalami injeksi program ideologi partai. Nah, keseimbangan ini yang memang belum terwujud ya, dan proses rekrutmen di partai politik masih belum ajak karena itu masih terjadi secara intensif menjelang tahapan pilkadanya. Nah, harusnya kan proses rekrutmen atau proses demokrasi internal partai politik untuk jabatan politik selevel gubernur apalagi ya, khususnya untuk DKI Jakarta, itu kan mestinya bisa dilakukan lebih panjang mekanisme dan prosesnya, sehingga
kalau memang partai politik misalnya menginginkan figur atau tokoh yang punya popularitas baik, punya elektabilitas yang baik, itu menjadi kader mereka, itu bisa jauh-jauh hari dilakukan. Nah itu menurut saya yang jadi catatan. Tapi kita berharap tentu golput tidak banyak, apalagi kan kalau dilihat dari jumlah calon, kini ada 3 calon lah. Tentu saja kita perlu berikan kesempatan ya kepada calon atau figur yang diusulkan atau yang dicalonkan oleh partai politik untuk berbicara soal gagasan dan program mereka apa. Baik. Ya, tentunya masih ada waktu, ya tapi kurang lebih sekitar 2 bulan kalau tidak salah Bang ya, untuk kampanye ya. Apakah cukup Bang untuk kemudian meyakinkan para suara-suara yang sedang berpikir untuk golput aja deh saya nih di pilkada kali ini, cukup nggak 2 bulan untuk mengubah persepsi mereka? Tapi usaha aja deh Bang ya, mohon izin, kita jeda dulu. Karena kali ini saya kena prank. Baik Bang Habib, mohon izin bukan maksud ngeprank ya Bang ya. Kali ini kena. Respect abangku. Ini untuk ini 2 bulan Bang, 2 bulan cukup tidak untuk kemudian mengubah persepsi orang agar tidak golput? Jadi lebih dari cukup. Yang pertama perlu kita komunikasi dengan rakyat ya, berdiskusi dengan rakyat. Kita jelaskan bahwa sistem hukum kita ini sebenarnya salah satu yang terbaik di dunia. Sistem regulasi hukum di bidang pilkada. Kenapa? 3 kategori orang bisa maju lewat partai politik di parlemen, apakah satu partai atau koalisi, lewat partai politik di luar parlemen, dan lewat jalur perseorangan. Bahkan orang yang nggak punya partai, nggak ada urusan dengan partai, bisa maju, bisa daftar, ya kan? Dan ini kan ada di di Pilgub DKI. Nah, mungkin sosialisasi persoalan ini belum seluruhnya sampai ke grassroots, ke masyarakat, sehingga seolah-olah ada situasi di mana partai politik men-setting, ya kan ya, mengedepankan kepentingannya sendiri, sehingga menutup kemungkinan yang tadi dibilang teman dari Perludem, tokoh-tokoh yang mendapat atensi dari publik untuk bisa maju. Jadi semua orang bisa maju, ya. Kalau dia mau maju lewat partai politik ya dia bisa maju jadi kader, ya kan. Kalau mau maju perseorangan ya bisa disiapkan. Ya, jadi berpolitik itu juga kita nggak boleh malas, gitu kan ya. Memaksakan, menggantungkan nasib kita ke institusi lain. Ya, itu tidak bisa seperti. Yang kedua, kita melihat ya tiga paslon ini sebetulnya nggak ada yang kaleng-kaleng. Apakah Pak Ridwan Kamil, apakah Pak Pram, apakah Pak Dharma. Tiga-tiganya ini jagoan dalam komunikasi. Jangan salah loh, ya. Nah, tapi walaupun begitu saya harus katakan bahwa yang karakteristiknya model komunikasi paling mirip dengan Pak Anies memang Pak Ridwan Kamil, ya kan ya. Tapi Pak Pram juga punya kelebihan ya. Dia pejabat publik lama loh, di DPR lama, di kementerian lama, ya. Dan dia memang orang politik, orang partai politik yang tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan rakyat. Pak Dharma, walaupun polisi bukan polisi biasa, ya kan ya. Dia punya kanal YouTube dan lain sebagainya, banyak orang terkesima dengan pola pikirnya. Komunikatif ya. Pola pikirnya. Jadi 3 orang ini kalau diberikan kesempatan, jangankan 2 bulan Pak, ya kan ya. Seminggu aja disuruh kampanye, saya pikir ini pasti bisa mengubah. Ya, jadi suara yang tadinya ke tiang listrik itu pasti akan ketampung. Ya, saya yakin ya tiang listrik pasti dapat 0% gitu. Baik, 0% kalau dari Bang Habib optimis. Kalau dari Bang Saidiman ini melihatnya kira-kira butuh waktu lama tidak yang tadinya golput akhirnya memilih dari 3 kandidat itu? Saya kira karakter pemilih Jakarta ini lumayan unik karena di sini adalah umumnya penduduknya relatif lebih kritis. Misalnya tingkat pendidikan SLTA sampai perguruan tinggi itu sekitar 68% warga Jakarta, karena itu relatif kritis. Dan pemilih yang kritis itu punya karakter yang spesifik. Mereka lebih cenderung, bisa jadi mereka lebih rasional dalam pengertian kalau kemudian mereka merasa bahwa datang ke TPS dengan tidak datang ke TPS hasilnya sama saja, boleh jadi mereka tidak datang. Dan kan ada kondisi semacam itu, di survei-survei ada 3 calon yang paling atas dan yang maju hanya 1, yang lainnya adalah di bawah. Bisa jadi publik di Jakarta yang kritis ini menganggap ini sudah selesai. Apa yang butuh publik Jakarta dengar agar kemudian mereka berpindah gitu lah, agar bisa yakin? Ya tentu saja, itu perlu ada keyakinan bahwa suara mereka berharga. Kalau mereka datang ke TPS mungkin ada perubahan yang bisa dilakukan.
Katakanlah misalnya Pak Pramono Anung kan di dalam survei masih di bawah, belum terdeteksi, tetapi kalau berhasil melakukan konsolidasi yang relatif cepat dan efektif, misalnya membangun komunikasi dengan pemilih Jakarta dari sisi etnisitas, kan di Jakarta ini 64% itu terdiri dari suku Jawa dan suku Betawi. Mungkin bisa, kalau itu bisa didekati secara efektif oleh PDI Perjuangan yang selama ini menjadi basisnya di Jakarta. Sunda nggak banyak ya? Kan Sunda sekitar 14%. Jadi sebenarnya PR masih ada peluang sebetulnya ya. Kalau kita sajikan ke publik bahwa ini masih ada pertarungan yang bisa terjadi, masih mungkin kompetitif kalau dilihat dari aspek sosiologis tadi. Bisa jadi ini bisa membangun minat dari warga. Kalau dari segi umur, klasifikasi kayak seperti Gen Z? Dari sisi umur 40 tahun ke bawah itu sekitar 55%. Kalau kita ukurannya 45 tahun ke atas itu ke bawah itu sekitar 65%, cukup besar sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat dari komposisi calon-calon yang ada sekarang, ini kan dari sisi umur kan tidak langsung mewakili. Tapi mungkin kita akan lihat dari sisi gagasan. Kelompok milenial dan Gen Z ini kan punya aspirasi tertentu ya. Mereka misalnya punya perhatian khusus kepada persoalan tenaga kerja, pekerjaan, lapangan pekerjaan. Kemudian juga punya perhatian pada isu-isu yang lebih besar, isu kebebasan, isu demokrasi, isu lingkungan, itu juga menjadi perhatian mereka. Saya ingin ke Bang Ciko. Bang Ciko, bagaimana nih Bang Ciko kalau dari PDI Perjuangan, bagaimana caranya supaya angka-angka golput ini bisa menjadi PR dan bisa dikerjakan gitu, tuntaskan. Apalagi juga kita sempat mendengar statement dari Mas Pram yang mengatakan bahwa dari Gen Z ini tidak mengenal sosok dari Pramono Anung begitu, Bang Ciko. Tapi kan dia tidak maju sendirian ya. Ada sosok Rano Karno yang saya meyakini di atas 60 atau 70% masyarakat Jakarta lintas usia pasti mengenal. Dan mudah-mudahan Bang Rano semangatnya seperti dia sampaikan, dia sangat semangat, dan ini kita lihat nanti di lapangan kalau bisa turun 10-12 titik bersama Mas Pram tentunya akan lebih memudahkan untuk mengenalkan sosok Mas Pramono Anung dan juga mengingatkan masyarakat tentang sosok Rano Karno yang asli anak Jakarta, dalam tanda kutip lahir di Kemayoran, besar dari keluarga sederhana, kemudian sukses di bidang seni dan juga di dunia politik. Jadi kalau kita bicara tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bung Habib soal bukan kaleng-kaleng, betul, memang semua calon ini bukan kaleng-kaleng. Mas Pram itu sudah pernah 4 kali terpilih sebagai anggota DPR RI, pernah jadi pimpinan Dewan, sekretaris kabinet. Begitu juga Bang Dul atau Rano Karno yang pernah jadi wakil bupati, pernah jadi wakil gubernur, kemudian gubernur dalam waktu yang sebentar, dan juga sekarang anggota DPR RI. Jadi selain mereka mumpuni, punya kompetensi, tentunya kami cukup dimudahkan karena ada Bang Rano Karno dan juga ada mesin politik, ada mesin partai kami yang sudah teruji, terbukti, yang selalu memenangkan kontestasi pileg, kalau tidak di nomor 1, di nomor 2 di DKI Jakarta. Dan dalam waktu singkat saya rasa di era yang kita bisa menggunakan sosial media secara masif tidak akan sulit. Bahkan tadi juga sudah disampaikan, bisa saja dalam seminggu semua termasuk juga kandidat kami insya Allah dapat memperkenalkan diri ke masyarakat. Namun kembali lagi tadi disampaikan oleh Bung Saidiman, memang masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang terdidik. Nah, jadi ada strategi-strategi apa yang perlu kita sampaikan. Nah, kalau kita melihat dari kata-kata terdidik tadi, tentunya gagasan dan juga kompetensi, pengalaman, rekam jejak sangat dikedepankan. Dan mudah-mudahan kami memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Seru loh, pagi-pagi ini pada optimis loh, keren loh. Bagus. Kita coba minta terakhir dari Bang Fadli terkait kondisi ini, potensi tingginya golput. Apa sih yang kemudian harus dilakukan oleh partai politik, tokoh-tokoh yang maju ini untuk bisa meyakinkan bahwa golput itu jangan dilakukan gitu. Pilihlah salurkan hak suaranya begitu. Apa yang perlu dilakukan oleh mereka ini? Ya, pertama untuk teman-teman Bang Fadli, silakan. Politik dan untuk teman-teman yang terlibat dalam proses pencalonan ya, dalam proses pilkada ini, PR-nya adalah meyakinkan publik bahwa mereka khususnya untuk DKI Jakarta, mereka punya peta masalah masyarakat dan di DKI Jakarta, dan mereka punya solusi untuk peta masalah dan problem-problem yang dihadapi oleh warga DKI Jakarta.
soal tata kota, soal kebersihan, soal banjir, soal kemacetan, soal pendidikan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian mesti dikomunikasikan kepada masyarakat. Mereka menguasai peta masalahnya, mereka kemudian bisa menjawab dan mereka punya komitmen yang rasional untuk menjalankan itu. Itu yang menurut saya menjadi PR bagi teman-teman kepada publik, khususnya masyarakat Jakarta. Dan yang kedua, bagi pemilih Jakarta, golput tidak akan menyelesaikan masalah gitu. Bahwa publiknya memilih atau tidak memilih, misalnya nanti dengan tidak datang ke TPS, pejabat publik yang akan dipilih melalui proses pilkada itu nanti akan ada. Karena pilkadanya akan berjalan, akan ada pejabat publik yang dipilih melalui proses pilkada di 27 November nanti, yang itu nanti akan memimpin Jakarta 5 tahun ke depan, dan itu akan berdampak kepada kehidupan publik dan masyarakat Jakarta 5 tahun ke depan, maka akan jauh lebih baik menurut saya untuk datang ke TPS. Justru sebelum datang ke TPS, mereka punya ruang dan kesempatan untuk berdialog, menagih komitmen, menanyakan gagasan dan isi kepala calon, dan mereka punya program apa. Itu akan jauh lebih efektif dilakukan menurut saya dibanding memilih tiang listrik ya. Baik, terima kasih Bang Fadli, terima kasih juga ya untuk semuanya Bang Habib, terima kasih Bang Saidiman, terima kasih Bang Ciko, terima kasih sudah memberikan pandangannya. Kalau menurut saya sih PR tidak hanya di partai politik tapi juga di masyarakat. Karena untuk mencari kecocokan itu tidak selamanya ditemukan, tapi harus diupayakan. Kitanya juga harus nyari nih begitu, jangan diam aja. Ya nggak dilihat-lihat dulu ya yang mana yang dipilih, kemudian akhirnya milih. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Kita tentu juga masih akan terus menghadirkan mengenai syarat-syarat dari Pilkada Serentak 2024 ini. Salah satunya adalah tes kesehatan yang dilakukan di sejumlah daerah. Tadi kita sudah menginformasikan di Jakarta dan juga di Bandung. Nanti kami akan segera kembali usai jeda.